Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Ada sukacita buat Bapak Ibu pada hari ini? Kalau ada sukacita dari Bapak Ibu, kasih salam kanan kiri belakang, aku bersukacita karena aku punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Boleh beranjak dari tempat duduk. Puji Tuhan. Aku bersukacita karena Tuhan mengasihiku. Terima kasih. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersukacita, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan dengan pujian datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Pagi hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami ingin bersukacita di dalam Kristus karena kami percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah ibadah raya kami di pagi hari ini. Kami ingin menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu agar lewat ibadah yang kami lakukan bersama-sama berkenan dan memuliakan akan nama Tuhan. Oleh karena itu kami ingin menyerahkan ibadah kami dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya
tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Amsal pasal 17 ayat yang ke-7. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mengucap syukur pagi hari ini kita bersama dengan keluarga boleh merayakan iman dengan tubuh yang sehat berkat penyertaan Tuhan ada pada setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan sepanjang bulan Agustus ini kita terus akan menggumuli kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan kemerdekaan rohani yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan di pagi ini, di mana tidak hanya sekedar diberi kebebasan, kemerdekaan di dalam Kristus ketika kita percaya kepadanya, tetapi juga kita mendapatkan berkat dan anugerah, yaitu menjadi sahabat Allah. Untuk menjadi sahabat Allah, banyak hal yang Allah sudah lakukan, dan agar bisa menjadi sahabat Allah, maka kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam hidup setiap kita. Bagaimana kita bisa melakukannya? Tidak ada jalan lain selain kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Dan ketika kita lakukan dalam kehidupan kita, maka kebahagiaan kita, sukacita kita di dalam Kristus menjadi sempurna. Biarlah ini menjadikan kita semakin antusias di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita semakin menghidupi kebenaran firman itu yang sudah memerdekakan setiap kita pribadi lepas pribadi. Selamat beribadah di hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita akan lanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Kau 1, 2, 3. Karena Yesus adalah sahabat kita yang selalu hadir setiap saat, di saat kita susah maupun senang, Yesus selalu bersama dengan kita.
mempersiapkan hati kita untuk berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh Bu Pendeta Utari, tapi kita akan terlebih dahulu dengan memuji Tuhan. Mujizat itu nyata. Terbatas kuasa
kami mengucap syukur memiliki Allah yang hidup, yang kekuasaannya tidak terbatas oleh apapun, yang kasih-Nya melimpah-limpah Tuhan curahkan kepada kami. Kami mengucap syukur sepanjang pekan ini Tuhan memberkati kami. Tuhan memelihara dan menyertai kami. Di tengah-tengah rasa syukur yang kami haturkan kepada Tuhan, kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami ingin menyerahkan pelayanan kami, baik sepanjang pekan ini maupun sepanjang kepengurusan di tahun yang ketiga ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menuntun dan memimpin kami. Baik program jangka pendek maupun jangka panjang, program yang mendesak yang harus kami lakukan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan kasih Kristus. Kami menyerahkan untuk panitia masa raya Natal, tutup dan buka tahun ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami menyerahkan panitia pemilihan penatua diaken dan penatua ke dalam tangan anugerah Tuhan. Kami menyerahkan program pengadaan ruang serbaguna yang kami rindu gunakan bersama-sama, baik dalam pelayanan kategorial maupun dalam pelayanan bersama-sama ke dalam tangan kasih Kristus. Kami mohon hikmat Tuhan, agar setiap kami yang terlibat di dalamnya, kami disanggupkan dan dimampukan mengerjakan dan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Kristus, agar kami juga boleh bersinergi dengan jemaat, saling mendukung satu dengan yang lainnya, sehingga program-program yang kami canangkan dapat kami lakukan semata-mata untuk puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat, agar kami dapat berkontribusi, baik lewat doa kami maupun lewat dana yang kami miliki yang berkatnya asalnya juga daripada Tuhan. Anugerahkan kepada kami roh kemurahan hati, agar lewat kemurahan yang datangnya daripada Tuhan, kami dapat meneladani Kristus di dalam kehidupan yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi setiap kami. Pagi ini kami juga menyerahkan untuk pelayanan kegerakan misi, baik bagi PIPKA, bagi GGKMI termasuk gereja kami di tempat ini. Mampukan kami dapat mengerjakan dan melakukan sebagai tanggung jawab orang-orang yang percaya kepada Kristus. Beri hikmat marifat kepada Tuhan yang datangnya daripada Tuhan kepada kami, agar kami dapat mengerjakan, baik lewat secara personal maupun lewat lembaga, Injil diberitakan dan nama Tuhan dipermuliakan, baik lewat kehidupan kami sesehari maupun lewat kegiatan-kegiatan konkret di mana kami mendukung di dalamnya. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi ini kami juga mengucap syukur untuk pemeliharaan yang Tuhan sudah beri dan anugerahkan sampai hari ini. PAUD dan TK Ester boleh ada karena kasih kemurahan Tuhan. Kami menyerahkan pengurus yayasan, kepala TK dan PAUD, para guru, anak-anak dan orang tua wali murid bersama dengan seluruh sidang jemaat yang saling ambil bagian pelayanan di dalamnya, sehingga pelayanan misi lewat pendidikan dapat kami lakukan semata-mata karena Kristus yang menolong dan menyertai kami. Kami menyerahkan pelayanan pendidikan PAUD dan TK Ester ini ke dalam tangan kasih setia Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini kami juga menyerahkan untuk setiap sidang jemaat-Mu di tempat ini dengan segala pergumulan yang sedang dihadapi oleh setiap hamba-hamba-Mu. Kami mohon berkat Tuhan, belas kasihan Tuhan turun mengalir atas setiap anak-anak-Mu.
Jika Tuhan izinkan berkenan, kami mohon Tuhan memberkati, Tuhan melawat setiap anak-anak-Mu. Mereka yang mengalami letih lesu dan berbeban berat, Tuhan yang memberi kelegaan di dalam hati dan hidupnya. Mereka yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan menjamah, menyembuhkan, sehingga lewat kuasa darah Kristus dan bilur-bilur Kristus, anak-Mu boleh mengalami kesembuhan dan lawatan yang datangnya daripada Tuhan. Anak-anak Tuhan yang bergumul dengan ekonomi, yang bergumul dengan pekerjaan dan kehidupan keluarga. Sapaan Tuhan membawa kelegaan dan memberi jalan keluar, sehingga setiap anak-anak-Mu boleh mengalami sukacita, damai sejahtera daripada Kristus yang melimpah-limpah di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Kami menyerahkan kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan tuntunan kasih Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Kristus, sehingga kami ada dalam perlindungan Tuhan. Segala sesuatu yang baik Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami, sehingga lewatnya kami disanggupkan untuk memuliakan akan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih Kristus. Terima kasih kami boleh merayakan sekaligus diingatkan 80 tahun usia negeri kami mengalami kemerdekaan yang datangnya daripada Tuhan. Dan mampukan kami terus diingatkan, dapat menghidupi hari-hari yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi bangsa kami dengan takut akan Tuhan. Kami menyerahkan pemimpin-pemimpin negeri kami dari pusat sampai dengan daerah. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Kami menyerahkan setiap pergumulan, setiap kesulitan yang dialami oleh bangsa dan negara kami, agar setiap hati para pemimpin tetap menundukkan diri di bawah otoritas Tuhan, memohon pertolongan dan pimpinan Tuhan, sehingga segala sesuatunya dapat terurai, dapat mendapatkan jalan keluar karena kasih kemurahan yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kami menyerahkan keamanan, ketentraman negeri kami ke dalam tangan kasih-Mu, demikian juga kota di mana kami tinggal. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih kami diizinkan ada di dalamnya. Mampukan kami boleh menjadi kepanjangan tangan, menjadi saluran berkat bagi kota ini, karena setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan doa-doa syafaat kami ke dalam tangan kasih-Mu Allah yang hidup. Kami percaya apa yang Tuhan pandang baik, maka Tuhan akan beri dan anugerahkan kepada kami. Yang sudah mengajarkan, kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita nggak usah takut Bapak Ibu, karena Allah menjaga kita. Kita nggak usah bimbang, karena Yesus memelihara kita. Kita nggak usah susah, karena Tuhan Yesus selalu menghibur kita. Dan kita juga tidak usah cemas, karena Tuhan memberkati kita. Karena Yesus adalah sahabat kita yang selalu menjaga, memelihara, menghibur, dan memberkati kita. El Shaddai, kita akan pujikan bersama-sama. Allah
kita berdoa. Terima kasih untuk janji yang Tuhan beri kepada kami. Ada penyertaan Tuhan yang tidak pernah putus di dalam kehidupan kami. Mampukan kami boleh hidup di dalam janji kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, kami membutuhkan sabda kebenaran firman-Mu yang terus memurnikan dan memperbaharui batin kami, agar kami disanggupkan dan melakukan apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Roh Kudus, urapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun sidang jemaat yang mendengarkan. Kami bersama-sama merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami bersama-sama rindu dibangun iman kami di dalam dasar yang benar, yaitu Kristus. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Kami menyerahkan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kita akan membaca di kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17, penekanan perenungannya di ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan lewat kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, minggu yang lalu kita merenungkan bahwa kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang dimerdekakan, dibebaskan, mendapat anugerah yang luar biasa secara cuma-cuma dari Tuhan. Sementara Tuhan sendiri untuk memberikan anugerah kemerdekaan itu, ada pengorbanan yang besar, memberikan nyawanya menjadi tebusan dosa bagi setiap kita. Lalu kita diajak untuk merespon apa yang harus kita lakukan, maka kita diajak untuk tetap berpegang teguh, percaya penuh kepada Kristus yang telah memberi kita kemerdekaan itu. Tetapi tidak hanya sekedar berpegang teguh, tetapi bagaimana kita menjadi pelaku-pelaku firman, yaitu dengan saling melayani satu dengan yang lainnya. Dan di pagi hari ini kita semakin diingatkan dan semakin diberi pengertian
Bahwa tidak hanya sekedar kita dibebaskan, diberi kemerdekaan oleh Tuhan. Tetapi status kita menjadi berubah atau diubah oleh Tuhan. Yaitu menjadi sahabat Allah. Dari seorang budak, dari seorang hamba, lalu ketika kita percaya kepada Kristus, maka Kristus mengangkat kita, memberi status baru kepada orang-orang yang percaya itu menjadi sahabat daripada Allah. Kita tahu apa itu arti sahabat. Sahabat beda dengan pertemanan. Dalam sikap kita, dalam perilaku kita, dalam pengorbanan kita yang kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita berbeda. Kalau dikatakan itu sahabat kita, bestie kita, maka kita akan memberi, kita akan melakukan lebih dari sekedar teman. Amsal mengatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itu sahabat yang benar. Bukan menjadi sahabat karena situasi dan kondisi yang menguntungkan, lalu kita berbondong-bondong menjadi sahabatnya. Tetapi di masa-masa kesulitan, lalu kita meninggalkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita merujuk di kitab Perjanjian Lama, bahwa seorang sahabat, Amsal katakan, menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Tetapi ketika kita melihat di dalam Injil Perjanjian Baru, kitab Perjanjian Baru, maka Tuhan Yesus memberi makna lebih dalam. Apa itu sahabat yang harus dilakukan? Dan seperti apa hubungan sahabat yang harus dikembangkan? Dan ketika kita disebut sebagai sahabat Allah, maka dengan jelas dalam teks yang kita baca dan kita renungkan, bahwa tidak ada rahasia lagi. Semua diberitahukan, semua diceritakan, apa yang Bapa sampaikan kepada Yesus, maka Yesus juga sampaikan kepada para murid dalam teks yang kita baca dan kita renungkan di pagi hari ini. Menjadi sahabat, maka juga dijelaskan bahwa ia rela mengorbankan nyawanya demi sahabat yang dikasihinya. Siapakah kita, status apakah kita sehingga Tuhan rela sekali lagi melakukan itu di dalam kehidupan yang kita jalani bersama-sama. Bukankah ini satu kasih karunia yang besar yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita? Kata sahabat atau philos maka memiliki arti atau makna sebagai kata kerja yang artinya yang dikasihi. Jadi ketika Tuhan Yesus menyebut kita sebagai sahabat Allah, sahabat Tuhan Yesus, maka dengan kata lain ingin menyebutkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus.
apapun keadaan kita, apapun situasi yang terjadi atas hidup kita, kita ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan dan kita tahu Tuhan itu adalah Maha Kasih, Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Dan kalau Allah yang adalah Maha segala-galanya mengasihi kita, maka kita menjadi mengerti, menjadi paham kira-kira apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh di dalam kasih Tuhan yang dicurahkan kepada setiap kita. Yang utama dan terutama adalah kasih di mana kita mendapatkan anugerah keselamatan. Yang tadinya terpisah oleh Kristus, oleh Allah karena pelanggaran dan dosa kita, maka hubungannya dipulihkan, dikembalikan, dan kita bisa menghampiri Allah setiap waktu, setiap saat. Kasih Tuhan menjadi melimpah-limpah di dalam kehidupan setiap kita. Kalau nyawanya saja diberikan, pasti yang lainnya Tuhan juga beri dan anugerahkan bagi setiap kita. Oleh karena itu seperti pujian yang kita lantunkan, tidak usah kita takut, tidak usah bimbang, tidak usah susah, tidak usah cemas atas peristiwa-peristiwa kehidupan yang sedang kita alami. Kenapa kita diajak untuk tidak takut, tidak bimbang, susah dan cemas dan seterusnya? Karena ada Tuhan yang mengasihi kita. Ada Tuhan yang mencintai kita, yang memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi setiap kita pribadi, lepas pribadi. Karena kita menjadi sahabat Yesus, menjadi orang-orang yang dikasihi Kristus, berarti kita menjadi satu atau menyatu dengan Tuhan Yesus. Menjadi satu bagian di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Kristus. Kita ada di hati Kristus dan Kristus ada di hati setiap kita. Bapak Ibu, kalau kita mengasihi bagian keluarga kita, mereka ada di hati kita. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki menjadi milik bagian keluarga kita. Apa yang menjadi kesusahan, apa yang menjadi kesedihan, apa yang menjadi pergumulan bagian keluarga kita menjadi kesusahan, kesedihan bagi kita. Dan kita rindu untuk bisa menolong, memberi jalan keluar sehingga mengalami sukacita, damai sejahtera, dan kelegaan di dalamnya. Demikian juga Kristus yang menjadi sahabat kita. Berarti kita memiliki hubungan yang intim, hubungan timbal balik. Tidak bisa kita mengatakan engkau sahabatku. Tetapi yang satu mengatakan tidak, aku bukan sahabat. Ketika kita mengatakan bahwa engkau sahabatku, maka respon dari orang yang kita katakan bahwa dia adalah sahabat kita, maka ia pun juga akan mengakui hal yang sama. Engkau juga sahabatku, karena engkau selalu ada di dalam bagian kehidupanku. Bagaimana agar itu bisa menjadi satu antara Allah dan manusia, tetapi tetap bisa terkoneksi, memiliki hati dan pikiran Kristus di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi.
Oleh karena itu di Injil Yohanes di bagian perikop sebelumnya kita dijelaskan dengan satu gambaran yang sederhana tetapi membuat kita menjadi mengerti. Yaitu Kristus adalah pokok anggurnya dan kita adalah carang-carangnya, ranting-rantingnya. Kristus sebagai pokok anggur dan kita carang atau rantingnya, maka kita harus melekat di dalamnya. Ketika kita melekat di dalamnya, kita mendapatkan asupan makanan. Apa yang di dalam pokok anggur yang diserap makanan yang didapat disalurkan, diberikan kepada ranting dan carang-carangnya. Agar kita tetap bisa menjadi sahabat daripada Allah. Orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Maka tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain selain kita melekat erat di dalam Kristus seperti ranting kepada pokok anggur. Bagaimana dengan kehidupan kita selama ini? Kita merindukan berkat-Nya, kita merindukan kasih-Nya, kita merindukan penyertaan-Nya, kita merindukan kehadiran-Nya di dalam hidup kita. Tetapi apakah juga diimbangi agar kita bisa mengalami itu, kita sudah melekat erat kepada Kristus? Seringkali yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen, mengaku percaya kepada Kristus, tetapi tidak benar-benar melekat erat kepada Kristus. Padahal ketika kita melekat erat kepada Kristus, setiap kita akan mendapatkan asupan makanan yang terbaik yang datangnya daripada Kristus. Dan tidak hanya sekedar mendapatkan asupan makanan yang terbaik yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita. Tetapi firman Tuhan juga katakan bahwa maka sukacita kita menjadi penuh. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku, sukacita Kristus ada di dalam kita. Dan sukacita kita menjadi penuh karena Kristus yang tinggal di dalam hidup kita. Bapak, Ibu dan Saudara, bukankah ini yang sedang kita cari? Mencari sukacita Kristus yang memenuhi di dalam hati setiap kita. Ketika kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita seperti pokok anggur di mana ranting-rantingnya melekat kepada carang-carangnya di pokok anggur itu. Maka kita akan disanggupkan untuk melakukan perintah yang Tuhan beri. Di mana perintah itu adalah, diulangi lagi di ayat yang ke-17, hendaklah kamu saling mengasihi. Ada kembali hubungan timbal balik, saling mengasihi, saling memberi yang terbaik, saling memberi perhatian satu sama yang lainnya. Ketika kita ingin melakukan kebenaran firman Tuhan, kalau kita mengandalkan diri kita, mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita, kita tidak akan sanggup. Tetapi ketika kita melekat erat kepada Kristus, tidak hanya sukacita kita menjadi penuh, tetapi juga kita disanggupkan lewat Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan setiap kita, maka kita dimampukan untuk mengasihi seorang akan yang lain di dalam kasih Kristus. Menjadikan
orang-orang lain di sekitar kita menjadi sahabat kita. Dengan kata lain, menjadikan orang-orang di sekitar dan di sekeliling kita menjadi orang-orang yang kita kasihi di dalam kehidupan yang Tuhan beri. Tidak hanya berkaitan dengan kaitan darah, tidak hanya berkaitan dengan hutang budi, tidak hanya berkaitan dengan pertemanan, tetapi kalau kasih Kristus yang sudah mengasihi kita dengan apa adanya, maka kita juga akan disanggupkan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita dengan apa adanya mereka. Bukan karena ada apa dengan orang tersebut, tetapi karena orang itu membutuhkan kasih Allah, maka dengan ketulusan hati kita melakukan, mengerjakannya didasari oleh kasih Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, pengorbanan apa yang sudah kita lakukan kepada Kristus yang begitu mengasihi kita? Kalau Kristus dengan jelas memberikan teladan, beliau sudah memberikan dirinya menjadi korban tebusan, memberi yang terbaik bagi setiap kita sehingga kita mendapatkan apa yang terbaik bagi hidup kita, yaitu anugerah keselamatan yang tidak bisa kita dapat dan kita raih dengan apapun. Pengorbanan apa yang sudah kita lakukan bagi Kristus yang sudah menyertai dan memberkati setiap kita pribadi lepas pribadi. Apakah waktu kita, tenaga kita, kekayaan kita, ilmu pengetahuan kita, hidup kita, seharusnya kita persembahkan sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Semestinya itu respon yang harus kita lakukan. Dan kalaupun saat ini kita belum bisa melakukan itu semaksimal mungkin di dalam kehidupan kita, tetapi paling tidak kita sedang merambat, kita sedang berjalan, kita sedang melangkah menuju ke sana dengan pertolongan Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan setiap kita. Karena tanpa pertolongan Roh Kudus, maka kita tidak akan sanggup untuk mengerjakan tugas yang Tuhan beri sebagai sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai pribadi-pribadi yang ditempatkan seolah-olah setara. Padahal kita ini manusia dan Kristus itu adalah Allah. Tapi Allah rela merendahkan dirinya agar kita bisa naik dan bersama-sama dengan Allah menikmati kasih karunia dan anugerah yang Tuhan beri. Mari kalau kita ingin menjadi sahabat-sahabat Allah, menjadi pribadi-pribadi yang dikasihi Allah, tetaplah melekat di dalam Kristus. Kristus tinggal di dalam kehidupan setiap kita. Maka tidak hanya sekedar kita akan disanggupkan melakukan perintah-perintah Tuhan yang Tuhan beri agar kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Bahkan lebih daripada itu, kalau kita melihat bagian perikop selanjutnya,
Meskipun dunia membenci kita dengan berbagai macam 1001 cara untuk menjatuhkan kita, tetapi kalau kita tetap ada di dalam Kristus, kita melekat kepada pokok anggur itu, maka kita tetap akan disanggupkan untuk mengasihi mereka, untuk memperlakukan mereka dengan baik, menjadi teman, menjadi sahabat yang baik, tetap memberi hati kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukankah Kristus sendiri juga sudah meneladankannya? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ketika kita memiliki pemahaman sampai sejauh demikian, maka ketika ada orang-orang yang membenci kita sebagai murid-murid Kristus, maka yang akan kita tebarkan, respon dan sikap yang akan kita lakukan, tetap satu respon yang positif, yaitu mengasihi. Sama seperti Kristus sudah mengasihi kita, memberi yang terbaik bagi kita. Yang bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa di hadapan Tuhan. Maka kita juga akan memperlakukan orang lain, meneladani Kristus, menebarkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga sampai mereka menyadari benar bahwa semata-mata kita bisa melakukannya dan mengerjakannya karena Kristus. Mari kita menjadi sahabat Allah, menghidupinya. Bukan hanya menjadi slogan, tetapi menjadi sesuatu yang real. Karena disitulah berkat Tuhan sediakan. Dan sukacita kita akan menjadi penuh. Dan sukacita kita akan menjadi sukacita yang tetap di dalam diri kita. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur karena kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan menyebut kami sebagai sahabat dan bukan hamba atau budak. Kami mengucap syukur karena segala hal yang Tuhan dengar dari Bapa, Tuhan sampaikan kepada kami lewat kebenaran firman-Mu, lewat Injil keselamatan, lewat firman Tuhan yang menjadi asupan makanan rohani bagi kami. Kalau Tuhan sudah meneladankan apa yang dilakukan sebagai seorang sahabat kepada orang-orang yang dikasihi, yang disebut sebagai sahabat, dan kami merasakan, kami mengalami dalam kehidupan kami sesehari, dalam pergumulan-pergumulan kami, dalam kesendirian kami. Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan merengkuh kami, Tuhan memberi jawab kepada kami. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan selalu ada bagi kehidupan kami dan menganugerahkan keselamatan, kehidupan kekal yang Tuhan beri kepada kami sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajari kami belajar meskipun sedikit untuk kami boleh berkorban bagi Tuhan. Memberi apa yang kami punya dan kami miliki dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Ajari kami dan beri pemahaman kepada kami
Betapa pentingnya kami terus-menerus melekat kepada Kristus sebagai ranting yang melekat kepada pokok anggur. Agar kami tidak terpisahkan di dalam Kristus dan mendapatkan asupan makanan rohani yang akan menyegarkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Dan diri kami akan menyegarkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Roh Kudus, urapi setiap jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan ini. Tidak hanya kami menjadi pendengar yang baik, mengerti isi hati Tuhan, tetapi sanggupkan kami di hari-hari ke depan yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami. Untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Kami menjadi sahabat Allah dengan mengaplikasikan kami saling mengasihi satu dengan yang lainnya dengan kasih Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kepada Ibu Pendeta Utari yang sudah membawakan firman Tuhan dan mengajak kita untuk menjadi sahabat Allah yang sejati, karena Tuhan mengasihi kita dan kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Bapak Ibu, kita akan persiapkan persembahan kita untuk Tuhan sebagai dasar Alkitab yang saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saya mengundang petugas persembahan untuk maju ke depan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberkati kami dalam pekerjaan kami sepekan ini. Tuhan memberikan kesehatan buat kami sehingga kami boleh bekerja untuk kebutuhan keluarga kami. Dan pagi hari ini kami akan mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Dan ajarkan kami untuk mempersembahkan dengan hati yang penuh dengan sukacita yang dari Tuhan, sehingga apa yang kami persembahkan boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk para jemaat-Mu di GKM Imbang Sri ini, biarlah Engkau memberkati setiap apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa untuk persembahan kami pada pagi hari ini. Biarlah melalui persembahan yang kami berikan boleh menjadikan pelayanan-Mu di GKM Imbang Sri. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali.
pada pagi hari ini dengan pujian Yesus Sahabat Sejati. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pagi hari ini kami mohon berkat Tuhan untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami menyerahkan untuk Bapak Albert, untuk Bapak Agus Guritno, untuk Bapak Rudi Sinaga, untuk Ibu Lydia Syuli, untuk Saudara Yoga, Ibu Tiar Veronica. Berkat penyertaan Tuhan ada pada hamba-hambamu. Semakin ditambah-tambahkan kasih-Nya kepada Kristus, karena menyadari betapa Kristus sangat mengasihi saudara-saudari kami ini. Tuhan memberkati untuk kesehatannya, Tuhan memberkati untuk keluarga, untuk masa depan, untuk pekerjaan yang ditekuni dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap anak-anak-Mu ini. Jadikan mereka terang dan garam, karena mereka sungguh boleh disanggupkan memancarkan kasih Kristus, karena kasih Kristus telah memenuhi hati dan hidup anak-anak-Mu ini. Kami menyerahkan kehidupan ke depan ke dalam tangan kasih Kristus, agar lewat hidup yang Tuhan anugerahkan, semakin dipakai oleh Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga setiap kami yang hadir dalam ibadah raya di pagi hari ini. Berkat yang sama Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga sepanjang pekan ke depan yang akan kami lalui dan kami jalani, kasih, kemurahan, dan penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Kami disanggupkan melakukan firman-Mu, sehingga kami dapat mengasihi yang satu dengan yang lainnya, seperti Kristus yang sudah mengasihi kami, dan kami menjadi sahabat Allah. Mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu, sehingga lewat hidup kami, nama Kristus dipermuliakan. Jemaat, arahkan hatimu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai dan mengiringi langkahmu sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat hari Minggu.